Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 9 ya. Hari ini kita mulai belajar ke tema 9 karena kita belajar tinggal sebulan lagi. Karena akan menghadapi puasa dan lebaran, masuk kita langsung ulangan semesteran. Di tema 9 ini kita sekarang belajar tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Nah, sebelum kamu belajar hak dan kewajiban, kamu harus tahu apa sih itu hak dan apa itu kewajiban. Apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang didapat atau diperoleh oleh seseorang sejak dia lahir sampai dia meninggal. Itu namanya adalah hak. Sesuatu yang dapat diperoleh sejak lahir sampai meninggal. Nah, itu namanya adalah hak, sesuatu yang dapat kamu peroleh sejak kamu lahir sampai kamu meninggal. Dari kamu bayi, kamu punya hak, kamu anak-anak kamu punya hak, sampai nanti kamu dewasa dan besar kamu pun nanti ada punya hak. Nah, tetapi hak itu dibarengi oleh kewajiban. Nah, pertanyaannya, kewajiban itu apa sih? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk memperoleh hak. Nah, jadi kalau kamu ingin mendapatkan hak, kamu juga harus melaksanakan kewajiban. Nah, ini akan kita pelajari tema 9, yaitu hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang dapat kamu peroleh sejak kamu lahir sampai kamu meninggal. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan sebuah hak. Nah, di tema 9 ini kita belajar tentang hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, kewajiban pun juga sama. Kamu nanti akan belajar tentang kewajiban anak di rumah, kewajiban anak di sekolah, dan kewajiban anak di masyarakat. Nah, sekarang kita ambil contoh haknya dulu di rumah. Hak seorang anak di rumah. Ada yang tahu? Hak seorang anak di rumah adalah satu, contohnya mendapat pendidikan. Mendapat pendidikan di rumah. Contohnya apa? Contohnya diajarkan belajar. Itu adalah hak. Jadi kamu di rumah punya hak untuk diajarkan ketika kamu belajar. Ketika kamu belajar, kamu nggak ngerti, kamu punya hak untuk diajarin sama orang tua atau kakak kamu. Nah, itu contoh hak anak di rumah. Terus contoh hak anak di sekolah. Hak anak di sekolah apa? Mendapat pendidikan di sekolah, yaitu belajar di sekolah ya. Nah, hak anak di sekolah tuh mendapatkan pendidikan di sekolah, yaitu belajar. Kamu punya hak untuk diajarin sama guru. Nah, itu namanya hak. Kamu yang tadinya nggak ngerti berhitung, nah kamu punya hak untuk diajarin sama guru supaya kamu bisa berhitung. Atau yang tadinya kamu yang nggak bisa baca, nah kamu punya hak untuk diajarin sama guru supaya kamu bisa membaca. Nah, itu salah satu contoh hak anak di sekolah. Kalau hak anak di masyarakat, nah apalagi? 3, mendapat fasilitas
umum. Seperti kesehatan. Nah, nih kamu punya hak di masyarakat, misalnya mendapatkan fasilitas umum yaitu kesehatan. Ya, kan sering ada tuh ada namanya imunisasi dari posyandu. Nah, terus ada kayak sekarang nih yang lagi rame pemeriksaan corona. Nah, itu salah satu hak kamu di masyarakat yaitu mendapatkan fasilitas umum di bidang kesehatan salah satunya gitu. Jadi kamu punya hak untuk hidup sehat di masyarakat. Nah, itu adalah 3 contoh hak anak. Hak anak di rumah, hak anak di sekolah, hak anak di masyarakat. Nah, tapi untuk mendapatkan 3 hak ini, kamu juga harus menjalankan kewajiban. 1. Mendapatkan pendidikan di rumah, diajarkan belajar sama orang tua atau kakak kamu. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh di rumah kewajibannya. Atau biasanya yang umum itu kewajiban anak di rumah itu adalah membantu orang tua. Nih kewajibannya membantu orang tua. Gimana cara ngebantunya? Ya ngebantu kerjaan di rumah. Misalnya rumahnya kotor, ya kamu punya kewajiban untuk nyapu, untuk bersihin rumah. Karena kan orang tua kamu juga sibuk mencari uang, sibuk ngurusin adik kamu, sibuk masak. Nah, kamu jadi punya kewajiban membantu orang tua di rumah seperti membersihkan rumah, nyapu. Nah, terus kewajiban anak di sekolah. Nah, kan kamu haknya di sekolah mendapatkan pendidikan di sekolah, yaitu kamu diajarkan sama guru, itu hak kamu. Nah, tapi kamu juga punya kewajiban di sekolah, yaitu mentaati peraturan sekolah. Nah, ini kewajiban anak di sekolah nih, mentaati peraturan sekolah. Kalau sekolah aturannya kamu tidak boleh telat, ya berarti kamu juga nggak boleh telat. Kamu harus melaksanakan kewajiban itu gitu. Terus misalnya kamu dikasih PR sama guru, nah itu kamu wajib kerjakan. Itu adalah kewajiban anak di sekolah. Nah, supaya kamu mendapatkan hak kamu yaitu diajarkan guru, kamu juga harus melaksanakan kewajiban kamu di sekolah yaitu mentaati peraturan sekolah. Nah, terus di masyarakat, kan hak kamu di masyarakat adalah contohnya mendapatkan fasilitas umum kesehatan misalnya. Nah, kamu pun juga harus punya kewajiban di masyarakat yaitu misalnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kamu ingin mendapatkan hak supaya dapat fasilitas kesehatan di masyarakat, tapi kamu hidupnya jorok. Kamu nggak pernah ikut kerja bakti, kamu nggak pernah ikut gotong royong, terus kamu masa bodoh sama rumah kamu, mau banyak sampah di depan rumah. Itu namanya kamu tidak melaksanakan kewajiban dan kamu tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas ini di masyarakat. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan fasilitas di masyarakat, kamu juga harus melaksanakan kewajibannya itu menjaga kebersihan lingkungan contohnya.